Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kembali lagi nih kita di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin bareng dengan Mada nih kali ini. Dan hari ini juga Mada sedang berada di tempat produksi sekaligus galeri dari kain khas Kalimantan Selatan. Apalagi kalau bukan kain Sasirangan. Betul banget, hari ini Mada sedang berada di Diang Kinjut Sasirangan di Landasan Ulin Banjarbaru. Tepat banget gak sih dengan topik yang kita akan bahas hari ini adalah perempuan pelestari kain tradisi Banjar. Hari ini juga Mada gak sendiri tentunya ya. Mada ditemani dengan pemilik langsung nih dari Diang Kinjut Sasirangan Banjarbaru, yaitu Ibu Hajah Heni Rusilawati. Tapi sebelum lanjut kita ngobrolin lebih panjang lagi, kita saksikan dulu penampilan dari Pancar 9 Baras Kuning. Kelihayan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan. Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah Lambung Mangkurat,
dan pemberi rezeki bagi sesamanya. Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta. Motif dan corak dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar di hari ini Bu? Baik. Alhamdulillah. Ini biar enak Mada panggilnya Ibu Hajah Heni atau Ibu Heni boleh nih Bu? Terserah saja. Oke, Ibu Diang juga boleh nih ya. Boleh. Ibu Diang. Pas Banar Jual kita hari ini berada di Galeri Pian nih. Alhamdulillah. Diang Kijut Sasirangan di Banjarbaru. Baik, kita hari ini ngobrolnya santai aja ya Bu ya. Oke. Ngobrolin tentang kain sasirangan di Kalimantan Selatan nih Bu ya. Boleh tahu nggak sini Bu? Sebagai Ibu Diang nih pasti sebelum punya karir yang sesukses sekarang ini punya awal mula dulu dong Bu ya. Pasti sejarah latar belakang yang panjang nih. Boleh nggak sih Bu diceritain ke Mada gimana sih awal mula bisa berkarir nih? Apalagi kalau Mada lihat nih galerinya luar biasa, megah banget juga nih Bu. Alhamdulillah. Iya. Oke. Jadi sekitar 30 tahun yang lalu tuh ulun basicnya merias pengantin. Nah, bukan di sasirangan dan kadang ngerti arti bikin sasirangan. Basicnya di pengantin biasa untuk lomba-lomba, untuk apapun yang diperintahkan oleh provinsi kita bisa mewakili ke luar daerah. Itu beras pengantin Banjar ya Bu ya? Ada beras pengantin Banjar, modifikasi, bahan limbah. Dulu kan kami pernah juga memenangkan the best costume, the best make up di Singapura. Itu, tapi atas perintah Bupati Maming dulu ya, Bupati Tanah Bumbu. Oh iya, berarti ini Bu awal dulu berkarirnya nggak langsung di Banjarbaru atau gimana Bu? Banjarbaru, tapi kita diminta oleh pemerintah di sana mewakili di sana untuk lomba di Singapura, di Malaysia. Di Malaysia ya pada saat itu ya. Berarti awal karirnya bisa dibilang bukan dari kain sasirangan? Ya, tapi itu kemarin waktu lomba itu temanya kain tenun. Kain tenun ya Bu ya? Kain tenun, jadi kain tenun lomba untuk model, fashion model, tapi sekalian make up, sekalian desain bajunya. Berarti Ibu saat itu make up iya, desain kainnya iya. Oke. Ada dua piala kemarin kita raih di situ, the best costume, the best make up. Itu pengantin, baju Tanah Bumbu tadi. Tapi kalau untuk baju pengantin modifikasi itu kita mempunyai juara runner up. Oke.
Berarti gimana nih Bu? Kan tadi kan katanya 30 tahun lebih ya kalau untuk masalah rias pengantin ya. Tiba-tiba terjun ke dalam kain khas Kalimantan Selatan ya, kain sasirangan tuh gimana ceritanya nih Bu? Iya, bermula dari permintaan klien kita juga, kebetulan itu yang meminta keponakan anaknya, maaf, Bapak Rudi Arifin waktu itu masih menjabat. Saat gubernur itu ya Bu ya? Gubernur, beliau minta ponakan beliau itu untuk jadi pengantin, tapi dengan syarat tuh baju pengantinnya dari sasirangan. Oke, menarik. Kebetulan waktu itu juga ulun bingung juga, kayak apa baju sasirangan diulah jadi pengantin, gaun pengantin. Masalahnya tamu yang memakai baju sasirangan, pengantin baju sasirangan, berarti kan itu memacu ulun tuh hendak seperti apa baju yang digunakan pengantin itu supaya bisa wah supaya gitu bisa ya. belain dari orang, maaf, dari desain, dari model sasirangannya itu tadi, desain sasirangannya. Ulun coba beberapa baju sasirangan tapi rasanya kurang pas. Coba bordir. Nah, jadi awal mulanya bordir itu sebetulnya dari klien kita yang minta baju pengantin sasirangan itu tadi sendiri. Terciptalah ide untuk membordir tadi ya Bu ya? Iya, dari situ. Padahal kan kita sasirangan itu sebetulnya kami bikin juga dulu, namanya bukan Diang Kinjut. Apa tuh Bu? Heni Ulin Sasirangan. Oh, Heni Ulin Sasirangan. Tapi kayaknya ada keberuntungannya ada di situ. Berarti setelah adanya si bordir ini lalu berubah jadi nama Diang Kinjut? Belum. Oke. Jadi waktu lanjut, Bu. Jadi waktu Heni Ulin Sasirangan, ide kreatif kita tidak dikeluarkan, belum ada ide kreatif. Terus sasirangannya pun kita memproduksinya sedikit-sedikit, kan kita mulanya dari karyawan 2 orang saja. Sekarang tuh alhamdulillah sudah 100 berapa ya? Lupa nih. 100 lebih ya Bu ya? Bukan, Mai. Oh, 135. Nah, jadi berawal dari 2 sampai 135 karyawan. Itu belum termasuk yang bingkai tadi. Iya. Jadi karena konsumennya minta itu baju sasirangan bordir, tamu ribuan pasti melihat pengantin. Baju sasirangan kah ini apa? Kan orang seperti itu ya, baru bingung. Pertama kali melihat ya. Iya, sasirangan bordir. Dari itu, dari sasirangan biasa menjadi sasirangan bordir. Di sasirangan bordir itulah jadi mulai naik kelas, naik alhamdulillah. Sampai jadi Diang Kinjut tadi tuh gimana tuh Bu? Karena merasa tidak ada kemajuan nih dari Heni Ulin Sasirangan, robah nama Banjar Tulen. Banjar Tulen Banjar Tulen itu kan artinya Diang nama Banjar. Iya. Kinjut bahasa Banjar. Iya, pokoknya Banjar Tulen. Cuman artinya kan kalau Diang anak perempuan, kalau Kinjut yang baru bisa jalan. Iya, Kinjut. Bukan Kenjot. Bukan Kenjot, berbeda Kenjot, ya Bu ya? Bukan, Kenjot centil. Iya. Kinjut anak perempuan bisa baru jalan. Nah, ada 2 kata yang beda tapi hampir sama ya kata-kata, tapi Kinjut dan Kenjot, centil dan anak biasa. Nah, itu sepertinya bisa dikatakan melatar seperti ibu ya. Kenapa? Maksudnya kayak ini sosok perempuan yang baru merintis gitu ya, yang usaha bordir ini kayaknya baru pertama kali banget nih Mada lihat di tempat ibu. Mungkin bisa disebut sebagai pionir juga kali ya. Kami sudah mempunyai penghargaan dari daerah kita daerah Banjarbaru ya. Waktu itu bupatinya Pak Najmi Arwah itu yang memberikan kami piagam penghargaan inovasi sasirangan terbaik bordir Kalimantan Selatan. Keren banget. Alhamdulillah. Itu menjadi sosok inspiratif banget juga ya untuk warga Kalimantan Selatan ya Bu sangat. Ya. Pastinya dengan sasirangan di bordir peningkatan harga
peningkatan kualitas itu sudah dikerjakan oleh seluruh UMKM, dan aku lihat di seluruh UMKM pasti ada menjual sasirangan bordir. Ya, beliau tidak tahu, orang-orang tidak tahu kalau sebetulnya yang pertama mengerjakan sasirangan bordir pertama Kalimantan Selatan di Yangkinjut. Betul. Terima kasih. Saya juga merasa terhormat sekali nih bisa langsung ngobrol sama Ibu ya. Nah, Alhamdulillah. kalau baju-baju sasirangan Ibu ini biasanya nih Bu ya, prestasinya udah banyak nih. Nah, biasanya dipakai tuh sama siapa aja nih Bu? Boleh tahu nggak? Waduh, alhamdulillah. Boleh di-spill nih Bu. Anak saya kah yang ngomong? Boleh dari Ibu dulu deh. Oh, iya, boleh, biasanya boleh. tuh langganannya siapa aja? Kayaknya siap. ini Ibu sudah mendunia gitu ya. Masya Allah. Amin, ya Allah. Belum, tapi mudah-mudahan. Jadi kami pameran pernah diminta di Mesir. Cuman karena waktu itu kita masih, Ibu lagi kurang enak badan waktu itu ya, ada tinggi darahnya tinggi, pada jadi saat itu ya? Merasa tidak sehat. Jadi kami tidak pameran di Mesir, tapi barang kami yang dibawa ke Mesir, Masya Allah. tetap pameran di sana. Terus berarti itu udah sampai mencapai luar negeri jangkauannya ya? Ya, alhamdulillah. Untuk baju yang tadi dikenakan itu hampir semua kalangan ya, dari Menteri Agama, Masya Allah. Presiden, Ibu Presiden, ya pokoknya yang baru-baru ini aja dipakai Krisdayanti, si Inka Kristi, ayo apalagi banyak nih ya Bu ya, kalau kita sebutin kayaknya nggak cukup gitu. Tapi yang baru-baru ini dipakai oleh Ibu Ma'ruf Amin itu pas beliau waktu hari ulang tahunnya. Hari ulang tahun. Ya. Hari ulang tahun beliau itu memakai baju sasirangan dari Yangkinjut ya. Baju sudah jadi. Jadi dari sini bajunya, tapi kan kami di sini kan bikinnya cuma satu-satu ya. Tidak seperti orang yang 5 sama. Tidak. Limited edition. Nah, itu kata-kata bahasanya pada ngerti Ibu. Lanjut. Nah, kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi nih ya Bu ya, tapi kita akan break sebentar. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Budaya RRI Net Banjarmasin. Pisang balon masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari, manggalepok patah kayu bengkok dimakan api,
Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti ketupat kandangan dan pundut nasi. Habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional. Baik, kembali lagi di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin. Masih bersama Mada di sini kita membahas tentang perempuan pelestari kain tradisi Banjar, tepatnya di Diang Hinjut Sasirangan Landasan Ulin Banjarbaru. Dan saat ini juga sudah hadir bersama dengan Mada ada Kak Hendra Himawan dan Kak Leni Apriani. Kita akan mengulik ya lebih lanjut nih POV dari orang terdekat Ibu Hajah Heni Rusilawati. Baik. Kira-kira kita ngomong ke kanan dulu kali ya. Ini Kak Hendra ya Kak? Betul. Ini sebagai anak ibu nih ya? Ya. Iya, jadi ini anak ibu nomor berapa Kak? Nomor 2. Nomor 2. Oke, sebagai seorang anak ya Kak ya, yang sudah pastinya mengenal ibu dari awal perjuangan ibu mendirikan usaha lah dapat saya katakan ya Kak ya. Itu gimana sih Kak sosok ibu ini di mata seorang Kak Hendra nih? Tegas. Oh, ibu seorang yang tegas ya. Tegas. Terus pantang menyerah. Yang sampai sekarang kita belum bisa menyaingi kata pantang menyerahnya si ibu. Oke. Kalau gugur bangkit lagi gitu ya Kak ya. Ya, tak ada kata menyerah. Itu ibu. Terus keras itu pasti. Iya. Keras dalam hal yang positif, yang baik ya Kak ya. Yang baik. Tentunya keras dalam berwira swasta. Tentang berbisnis nih ya Kak. Berbisnis itu. Nih kalau Kakak Hendra sendiri nih ngelihat ibu sebagai seorang pebisnis gitu ya. Betul. Yang merintis usahanya dari nol banget. Ya. Ada hal yang Kakak pelajari nggak sih dari sosok ibu untuk berwirausaha sendiri tuh Kak? Banyak. Apa tuh Kak? Boleh kita cerita sini sharing Kak? Banyak. Semangatnya itu ya. Pasti semangat ibu itu harus, ibunya sih maunya harus menularkan, menjadi influencer bagi anak-anaknya. Jadi minimal kita melihat langsung, merasakan, jadi wajib kita ikuti. Gitu ya. Iya. Kan kakak nih anak ya Kak ya, pasti dari kecil tadi dari awal ibu ada usaha make up dulu baru bisa ke kain. Kakak ngelihat sendiri dong perjuangan ibu gitu ya. Itu tidak berubah Kakak apa yang ibu lakukan itu tuh untuk bisa mencapai bisnis sampai di titik sekarang? Sama. Tidak berubah ya? Dari awal, dari salon bahkan, dari potong rambut. Iya. Sosok yang luar biasa ya. Iya, nggak ada berubah. Sebenarnya kalau boleh tahu nih Bu, yang menjadi motivasi ibu sebenarnya apa nih Bu? Apakah keluarga Bu?
Tidak. Siapa Bu? Halo. Sudah ini Bu. Halo. Yang menjadi inspirasi sebetulnya perempuan tuh harus maju. Jangan selalu minta. Itu aja. Kecil aja. Jangan selalu minta. Kami pun tidak, ulun pun kada tahu kalau hasilnya seperti ini. Itu kada tahu. Iya. Itu menjadi landasan ketegasan dan semangat juang Ibu tadi ya, kata Kak Hendra. Oke, ini kita kulik sedikit lagi dari POV Kak Leni Apriani ya. Iya, betul sekali. Kak Leni ini sebagai apa nih kalau boleh tahu di dalam kehidupan Ibu Diang nih? Saya sebagai menantu. Oke, menantu nih ya Bu ya. Menantu. Menantu nomor berapa nih Kak? Nomor 3. Oke, nomor 3. Adiknya Mas Hendra. Ini sekaligus apa kalau boleh tahu di Diang Kinjut Sasirangan ini Kak? Kalau saya sih sebagai bantu-bantu ibu ya Kak ya. Tidak. Nah ini ada perbedaan Ibu nih. ya. Sebagai apa nih Bu? Sebagai apa ya? Kalau di sini itu mengepalai di sini yang untuk anak perempuan. Iya. Untuk karyawan di dalam karyawan. ini Mbak. Tapi kalau inovasi dia orangnya. Kakak saya yang ini. Oke. Beda. Iya. Dia mengepalai kantor perusahaan ini yang 135 orang di bawah aku ya. Iya. Nah, tapi untuk ide kreatif itu kadang-kadang tuh di sini orangnya. Dari Kak Hendra. Waduh. Berarti kita mengulik tentang perusahaan nih. Bisnisnya gitu ya. Iya. Kakak berarti di sini sebagai bisa dibilang tangan kanan kali ya Kanan di ibu ya, ini boleh, ya. boleh. Oke. Itu mengenal Ibu dari awal tuh seperti apa Kak? Kalau menurut saya ya, seorang ibu nih sosok yang tekun Mbak. Ya tadi seperti yang kakak saya bilang kan, beliau tuh tegas sama karyawan tuh tegas Mbak. Kalau nggak ada ketegasan beliau, mungkin anak buah beliau nih ecek-ecek aja Mbak. Kalau kayak kami biasa Mbak ya, kalau kayak kami biasa ada tamu itu pasti semuanya bergerak. Kalau nggak ada ketegasan ibu mungkin nggak bisa kayak gitu. Pada main HP mungkin, pada santai-santai. Karena ketegasan ibu semua karyawannya jadi bergerak semua. Tegasnya itu seperti apa Kak? Boleh dong dicontohin misalnya nih ada pengunjung datang, tegas Ibu itu seperti apa Kak? Oh iya, kalau tegas dari ibu maksudnya itu kalau kan customer datang itu semuanya tuh pada melayani tamu Kak. Nggak ada yang bersantai-santai, nggak ada yang duduk santai langsung dilayani. Mungkin di mana-mana tuh karyawannya pada santai ya Kak ya. Iya, nggak bisa itu langsung ya. melayani. Kalau ibu langsung dilayani, tamu itu harus nomor 1 kalau kami di Diang Kinjut ini. Berarti Gugup nih saya. tidak apa-apa Kak. Berarti mungkin ini ya, pembeli itu adalah raja. Raja ya, bagi ibu pembeli adalah raja. Oke. Nah berarti itu juga yang kakak aplikasikan untuk bisa mengawasi 135 orang di sini ya Kak ya? Insya Allah. Oke, amanah yang begitu besar sebenarnya ya Kak ya. Saya juga kayak melihatnya wow Masya Allah gitu ya. Bisa, amanah tuh tidak mudah Bu sebenarnya ya Bu ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Ibu percaya nih kepada menantu Ibu nomor 3 ini? Nomor 3. Sebetulnya menantu saya tuh semua saya percaya. Tapi basicnya tuh beda-beda. Basic apa tuh Bu? Basicnya, jadi ada yang suka kerjaannya di online, Oke. menantu ya. Iya. Ada yang dulu menantu saya yang satu, yang istrinya ini bidan. Karena aku suka merias, dia dibawa, akhirnya bidannya hilang. Oke. Sekarang bidannya dia hilang. jadi perias. Berarti satu-satu menantu Ibu sudah mewarisi ini ya Bu ya? Ada iya. Jadi ini terlalu capek dia jadinya. Karena Gimana tuh, Bu? dia yang akan mengelola di oleh-oleh. Oh, di sentra oleh-oleh lagi? Iya, itu yang lantai 2 itu Oke. oleh-oleh, sentra oleh-oleh. Jadi dia harus mempunyai ini kerjaannya, ini kerjaannya. Harus sudah ada memiliki kegiatan masing-masing. Berarti ini Ibu ya, anak satu ini buat ini gitu ya? Nah, tanyain dulu Anak- orangnya. Oh, boleh. dulu orangnya. Maksudnya gini, Mak katanya nih, Nggih. banyak orang nyuncari oleh-oleh Mak, kita buka aja di situ. Oke. Mak. Oh iya Kak, ayo langsung kerja, dibikin. Ada yang satu yang perias pengantin nih, makanya yang perias pengantin ini juga aku mau genjot ini nih, makanya ada baju pengantin ya. Iya di sebelah sini ya Bu Itu ya? nanti kalau sudah lantai 2 itu berhasil, tamu luar daerah mau berpakaian baju pengantin, dia yang melayani. Soalnya kami semua baju komplit. Oke, menarik baju, sekali. Baju pakaian daerah yang pakem. Seperti kami kemarin kan di Padang
maaf ya, di Padang itu kalau kita ke Padang, kita kan dipakaikan orang baju Padang ya. Iya. Nah, di Diang Genjut kami mau terapkan seperti itu juga insya Allah. Jadi orang punya berbekas gitu ya. Iya. Ada ibaratnya di kepala nih ingatan gitu tersendiri tentang Kalimantan Selatan gitu dan pakaian-pakaiannya tentunya ya. Oke, ini semakin menarik sekali bahasan kita, tapi sebelum lebih lanjut lagi gitu ya, kita bakalan dengerin lagi penampilan dari Pancar 9. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan RRI Net Banjarmasin. Sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Ba'ayun Mulud merupakan kegiatan mengayun bayi sambil membaca syair Maulid. Tradisi ini bermula di Desa Banua Halat, Kabupaten Tapin, namun kemudian berkembang dan dilaksanakan di seluruh daerah di Kalimantan Selatan.
tradisi ini, masyarakat biasanya berkumpul di rumah-rumah atau tempat-tempat ibadah untuk mengingat dan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ba'ayun Mulut dianggap sebagai konversi antara kepercayaan Kaharingan dan agama Islam. Tradisi Ba'ayun Mulut menggambarkan bagaimana masyarakat di Kalimantan Selatan merayakan momen penting dalam agama Islam sembari mempertahankan unsur budaya mereka sendiri. Baik, kembali lagi di obrolan RRI Net Banjarmasin. Tadi sudah kita dengarkan bersama sebuah lagu dari Pancar 9 yaitu Ampar-Ampar Pisang ya, lagu dari daerah khas Kalimantan Selatan. Oke, kita lanjut lagi nih ya Bu ya. Mungkin boleh nggak nih Mada tahu, kan ini sudah berjalan panjang ya Bu ya, berpuluh-puluh tahun boleh dikatakan Ibu punya usaha di sini. Ada nggak sih dukungan dan apa yang pemerintah ibaratnya mendorong Ibu itu seperti apa? Ya. Untuk pemerintah, hampir seluruh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu mendukung kami dengan sangat luar biasa, khususnya Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, juga sebagai saya jadi anggota pengurus di sana, terus industri, koperasi, perdagangan, dan lain-lain yang terkait. Sangat luar biasa memberi kami dukungan dengan jalan pameran di hampir ke seluruh Indonesia. Masya Allah. Dari Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan kami perwakilannya. Luar biasa ya, berarti pemerintah sendiri ini sangat mendukung penuh usaha Ibu ini untuk bisa melestarikan kain tradisi Banjar ini ya, kain sasirangan. Oke. Nah Bu, boleh tahu nggak nih, ini kan sudah panjang tadi ya, berpuluh-puluh tahun. Ada nggak sih masih harapan, goals, impian untuk yang Ibu bisa lakukan lagi ke depannya nih Bu? Apalagi ini kan Ibu pionir dari kain sasirangan bordir sendiri. Jadi sasirangan bordir kami, itu kan sudah tahu orang ya, banyak yang ngikuti juga sudah sasirangan bordir. Kami loncat sedikit dengan sasirangan bordir lukis. Bordir lukis ya? Okay. Bordir lukis. Alhamdulillah harga juga kami bisa menaikkan dengan adanya penambahan kreativitas tadi. Terus ada lagi satu, sasirangan kalawasan. Apa itu Bu? Ya, sasirangan kalawasan yang warna-warnanya itu seperti warna tanah, warna bata, itu kebetulan sangat disukai oleh orang-orang luar daerah. Next, ke depan ya. Siap. Mudah-mudahan kami bisa go internasional. Satu, kami lagi ide kreatif kami lagi ada. Itu sementara ide kreatifnya itu yang dibikin oleh anak saya Mas Hendra. Itu namanya sasirangan baserong. Nah, catet nih ya. Sasirangan baserong tidak ada lagi di Kalimantan Selatan. Mohon maaf. Nanti insya Allah kami buka toko anak perusahaan Kalimantan Selatan ya, anak perusahaan Diang Kinjut Sasirangan, itu namanya Malalain, itu buka di Banjarmasin. Di situ ada, lihat ada, tapi jangan tanya harga ya, harga beda kalau yang Sasirangan Baserong, karena itu beda dari pembuatan yang ada di Kalimantan Selatan selama ini. Tunggu. Di bulan Februari kita buka di sana. Oke, dicatat ya warga Banjarmasin, ini kita ada launching nanti di Banjarmasin. Oke, mungkin itu harapan Ibu, kita aminin semuanya ya. Amin. Semoga bisa terkabul, amin. Oke, kalau dari Kak ini dulu ya, Kak Leni ya. Iya.
apa nih harapan untuk ibu nih sebagai sosok wanita yang sangat menginspirasi banyak banget nih, apalagi dengan kain khas Kalimantan. Iya, harapannya Kak yang pastinya ibu selalu sehat ya Kak. Amin, ya harapannya selalu sehat, untuk usaha-usahanya selalu berkembang, selain di Sasirangan juga yang lain yang ibu impikan ya Kak ya. Udah itu aja Kak. Amin, itu harapan dari Kak Leni nih. Aku mau dengar dari harapan anak tersayang nih, Kak Hendra nih, berbagai ide muncul dari Kak Hendra. Apa harapannya Kak? Harapannya tadi sama seperti Ading Ulun sampaikan, berkembang, usahanya berkembang, semakin berkembang. Amin. Kalau kita di sini sebagai anak, harapan kita sih kita bisa menjadi regenerasi yang baik. Amin ya Allah. Terus apa? Untuk kedepannya bisa menjalankan ini dengan sebaik-baiknya, bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Kalau kedepannya sih agar Sasirangan ini bisa dikenal untuk semua kalangan. Karena saya pantau, saya lihat sendiri untuk kalangan milenial ini masih belum terbuka lebar. Nah, di sini saya bertujuan, kita ingin agar anak-anak milenial itu Sasirangan ini tidak dipakai untuk acara formal saja, tapi bisa dipakai di mall apa segala macam. Menjadi pakaian keseharian gitu ya. Mungkin itu sih tujuannya, goals saya. Bisa anak-anak milenial itu bisa menyukai kain khas daerah. Seperti halnya di luar sana, Jawa segala macam, mereka tidak memakai batik itu hanya sekedar untuk kesenangan formal, gitu ya. bukan formal saja, tapi bisa dipakai untuk beberapa fashion lain halnya. Oke. Itu Lebih luas gitu ya. Fashionable lah, lebih fashionable. Itu aja sih. Ini saya tambahkan lagi sedikit. Boleh Bu, apa ya. Bu? Kami pun sekarang memproduksi wadai Kalimantan Selatan, bingka khas ya. Khas. Jadi bingka Diang Kinjut. Iya, namanya bingka Diang Kinjut. Bingka Diang Kinjut karena itu pun turunan anak perusahaan Diang Kinjut. Nah, di situ bingka Diang Kinjut. Di galeri ini juga sudah ada. Berarti selain orang berkunjung untuk melihat kain Sasirangan, baju-baju, ada juga wadai khasnya gitu ya. Ini sekarang kita mengikuti nanti ke outlet-outlet yang lain. Jadi kami akan mengedar ke outlet-outlet yang lain. Silakan. Kalau mau mencoba, tapi kalau mencoba pasti kepengen lagi. Wes, itulah tadi ada ciri khas dan pengen balik lagi gitu ya. Oke, kita doain bersama juga semoga harapan-harapan dari Kak Leni, Kak Hendra, dan Ibu Diang juga semoga terwujud. Dan semoga kain khas Kalimantan Selatan ini, kain Sasirangan ini bisa semakin lestari dengan apalagi adanya sosok ibu sebagai perempuan ya, yang berani sekali berjuang untuk bisa terus melestarikan kain Sasirangan ini untuk bisa dikenal di sampai luar sana ya. Mungkin segitu dulu ya obrolan kita di hari ini mengenai perempuan pelestari kain tradisi Banjar. Madu ucapin terima kasih banyak buat para pendengar serta pemirsa RRI Net yang sudah setia dari awal hingga akhir tadi. Juga terima kasih kepada para kru yang bertugas di balik layar dan juga kepada para penampil penghibur tadi ya, Pancar 9. Madu ucapin terima kasih sekali. Juga Madu ucapin mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di obrolan RRI Net selanjutnya. Mada izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tangguy
atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.